warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan perhitungan masa subur. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinda Pertianasari dengan NIM 079. Saya Olivia Cahyaning dengan NIM 081. Saya Cindy Dwi Puspitasari dengan NIM 082. Saya Najla Putri Harunisa dengan NIM 080. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruan atau menstruasi, lalu keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5, bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Yang kedua, fase praovulasi atau proliferasi atau fase folikuler. Fase ini dimulai dari hari pertama dan akan berakhir ketika wanita mengalami ovulasi. Fase ini diawali dengan hipotalamus yang mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon ini dapat merangsang indung telur untuk menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Setiap folikel yang mengandung sel telur yang belum matang. Folikel matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Umumnya fase folikel ini berlangsung rata-rata selama 16 hari, namun bisa juga berkisaran antara 11 sampai 27 hari. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur yang dilepaskan sudah siap untuk dibuahi. Sel telur matang ini akan bergerak ke arah tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu hidup selama 24 jam sehingga jika tidak dibuahi maka akan mati. Sebaliknya, jika sel telur bertemu dengan sel sperma akan terjadi pembuahan. Biasanya fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 dengan rentan siklus haid 28 hari. Fase luteal. Fase ini terjadi setelah folikel melepaskan sel telur untuk membentuk korpus luteum. Lalu korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini dapat membuat lapisan rahim menebal dan siap ditanami sel telur jika terjadi pembuahan. Ketika fetus hamil, maka tubuh akan menghasilkan hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang dapat membantu menjaga korpus luteum maupun lapisan rahim tetap tebal. Sementara jika tidak hamil, maka korpus luteum akan menyusut dan berserat. Pada fase inilah gejala premenstrual syndrome atau PMS terjadi. Biasanya fase luteal terjadi selama 11-17 hari. Pertama, ketahui siklus menstruasi terpendek. Misalnya 27 hari kurangi angka tersebut dengan 18. Hasilnya adalah 9 hari. Jadi angka ini adalah hari pertama masa subur. Kedua, ketahui siklus terpanjang kamu. Misalnya 30 hari, kurangi angka tersebut dengan 11. Hasilnya adalah 19 hari. Maka angka ini adalah hari terakhir masa subur kamu. Sebagai contohnya, jika siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-14 dan hari-hari paling subur adalah hari ke-12, 13, dan 14. Jika siklus menstruasi rata-rata adalah 35 hari, ovulasi terjadi sekitar hari ke-21 dan hari-hari paling subur adalah hari ke-19, 20, dan 21. Jika siklus menstruasi yang terjadi lebih pendek, sebagai contoh 21 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-7 dan hari paling subur adalah hari ke-5, 6, dan 7. Sekian video penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.